Lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat telah menghilang di segitiga Bermuda sejak pertengahan abad ke-19. Area ini gak tertera di semua peta konvensional dan gak masuk dalam wilayah resmi Samudra Atlantik. Perairan ini berada di dekat pantai tenggara Amerika Serikat dan masih banyak menyisakan ketakutan di kalangan pelaut. Karena nggak takut, kamu mau ngebuktiin kalau tempat ini cuma biasa-biasa aja. Kamu berlayar ke segitiga Bermuda dengan perahu kecil, sesampainya di tengah laut, kamu segera mematikan mesin dan menunggu. Beberapa jam kemudian, matahari mulai turun ke bawah cakrawala. Malam pun tiba, saat kamu mau kembali ke pantai, tiba-tiba suasananya menjadi sangat tenang. Kemudian terdengar kecipak air, dan saat kamu mengamati airnya, ratusan ikan berenang ke permukaan. Makhluk bertubuh besar telah bikin mereka kabur untuk nyari perlindungan. Kemudian muncul sesuatu dari dalam air. Setelah itu, kamu ngelihat 2 binar mata besar. Tentakel panjang mulai meraih perahumu. Jangan-jangan salah satu mitos paling nyeremin soal segitiga Bermuda emang beneran ada. Cumi-cumi raksasa menyeret kapalmu ke dalam air. Cerita tentang cumi-cumi ini muncul jauh lebih lama sebelum mitos segitiga Bermuda. Selama berabad-abad, pelaut dari Norwegia dan Greenland menghidupkan cerita Kraken, si raksasa laut yang mengerikan. Dalam cerita itu, Kraken bisa menghancurkan dek kapal dengan tentakel raksasanya, kemudian menyeretnya ke dalam air. Kehadiran makhluk ini nggak bisa dilacak karena Kraken mendekati korbannya bukan dari samping, melainkan dari bawah. Itu semua memang cuma kabar burung, tapi di abad ke-19, bukti ilmiah tentang keberadaan monster ini mulai mengemuka. Paruh cumi-cumi misterius ditemukan di pantai Denmark. Diameternya sekitar 7,6 cm atau seukuran telapak tangan manusia. Jadi udah jelas Kraken itu memang ada dan menjadi salah satu jenis cumi-cumi raksasa. Sejak saat itu, lebih dari 21 spesies cumi-cumi raksasa telah ditemukan. Tapi rekaman video pertamanya berasal dari tahun 2004, tepatnya di perairan Atlantik Utara, gak jauh dari segitiga Bermuda. Ahli biologi kelautan memakai umpan untuk menarik cumi-cumi itu dari kedalaman laut. Tubuhnya sepanjang 9 meter atau sekitar setengah gerbong kereta. Tiba-tiba hewan itu muncul dari kegelapan laut dan segera menyambar umpan. Tentakelnya mencengkram kuat-kuat. Setelah itu, banyak kasus penampakan cumi-cumi bisa dilihat via foto dan video. Cumi-cumi raksasa terdampar di pantai dan berenang melewati kapal. Menurut sejumlah catatan, cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan berukuran 18 meter dan beratnya hampir 1 ton. Itu setara dengan bus besar. Sebagian ilmuwan meyakini cumi-cumi raksasa bisa tumbuh hingga 45,7 meter atau hampir 2 kali ukuran lapangan basket. Tapi tubuh besarnya belum cukup ampuh untuk menenggelamkan kapal. Untuk memuluskan aksinya, cumi-cumi perlu efek kejutan. Hewan ini muncul dari kedalaman laut, jadi nggak akan terlihat dari dek. Tapi ia bisa melihat perahu dari kejauhan karena bola matanya paling besar di seluruh dunia. Ukurannya aja segede bola basket. Penglihatannya ini memungkinkan si cumi-cumi raksasa untuk mengamati mangsa dari area gelap di kejauhan. Kebanyakan makhluk hidup di bumi nggak akan bisa melihat dalam kondisi begini. Cumi-cumi itu melihat ke kapalmu dan menjadikanmu sebagai incaran. Ia segera mendekati perahumu dan menyerang dengan tentakel. Cumi-cumi punya 8 anggota gerak dan 2 tentakel panjang untuk memasukkan makanan ke mulut paruhnya. Lengan lainnya punya puluhan cangkir hisap yang penuh dengan gigi tajam. Gak ada yang bisa lepas dari cengkramannya. Cumi-cumi ini melilit perahumu dengan tentakelnya dan gigi di tiap lengannya mulai menggigiti dek. 2 tentakel panjang bisa langsung menarikmu saat kamu mencoba kabur. Cumi-cumi ini bisa bikin perahumu oleng dan mulai tenggelam. Saat nyoba memberontak dari 2 tentakel panjang itu, kamu malah tersungkur. 8 lengannya mencengkrammu kuat-kuat dan kamu bisa mendengar lambung perahumu mulai retak. Tubuhmu terbilang besar, tapi ia masih belum bisa menenggelamkan benda logam besar. Jadi kemungkinan cumi-cumi raksasa juga nggak bisa menenggelamkan kapal besar yang menghilang di segitiga Bermuda. Akhirnya monster itu mulai berenang ke dasar laut dan kali ini kamu beruntung. Tapi kalau diserang 2 ekor sekaligus, kemungkinan besar kamu nggak akan selamat. Keberadaan cumi-cumi raksasa telah terbukti lebih dari 150 tahun lalu, tapi masih sedikit yang diketahui. Apalagi mereka termasuk hewan yang paling sulit ditemui di seluruh dunia. Mereka
Mereka berenang cepat dan lebih sering berada di kedalaman 396 sampai 914 meter. Untuk sampai ke situ, kita perlu kapal selam canggih dan peralatan besar yang menghasilkan banyak suara. Cumi-cumi akan segera mendengarnya dan buru-buru kabur. Para ilmuwan masih belum mengetahui perilaku, kehidupan sosial, kebiasaan, atau jarak renang mereka pada siang hari. Terlebih lagi, kita nggak tahu jumlah cumi-cumi seperti ini yang ada di bawah sana. Lautan kita baru terjamah 5%-nya aja, dan kemungkinan ada jutaan cumi-cumi raksasa yang berenang di dalamnya. Semisal, ada ratusan tentakel raksasa yang mencengkram sekelompok kapal yang berlayar melalui segitiga Bermuda beberapa abad yang lalu, berarti mereka bisa menenggelamkan satu armada sekaligus karena kapalnya lebih ringan dan cuma terbuat dari kayu. Cumi-cumi melilitkan tentakelnya yang kuat pada dek sambil melubangi badan kapal dengan paruh tajam. Cangkir hisap bergigi bisa matahin tiang dan merobek layar. Air membanjiri lambung kapal dan perlahan naik ke dek. Kapal pun tenggelam cuma dalam hitungan menit. Korban selamat yang berhasil sampai di pantai langsung nginfoin soal monster besar itu. Dari sinilah muncul legenda Kraken. Untuk saat ini, udah ada teknologi sonar dan peralatan pemantau laut. Kamu nyalain mesin perahu untuk kembali ke pantai, tapi kemudian muncul sekitar 30 tentakel yang menggapaimu dari dalam air. 3 cumi-cumi raksasa mencengkram perahumu dari semua sisi, kemudian menarikmu. Duh, gimana nih? Kamu nggak bisa kabur. Ada mata hitam yang menatap langsung ke arahmu. Dan saat itu juga kamu nemu solusinya. Cumi-cumi menghabiskan seluruh hidupnya dalam gelap dan nggak suka dengan cahaya. Dan kamu punya roket sinyal, lalu kamu memakainya untuk menakut-nakuti semua monster itu. Ketiga cumi-cumi tadi menyelam lagi ke dalam air, tapi ternyata balik lagi. Kamu melepaskan sejumlah roket ke laut dan menjerit ketakutan. Lampu merah menerangi kegelapan laut dan kamu ngeliat tentakelnya bergerak-gerak. Mereka berenang menjauh untuk nyari aman dan dengan kecepatan penuh, kamu berlayar ke pantai dan melepas semua sinyal kebakaran ke air. Kamu nggak mau ngasih celah ke cumi-cumi itu lagi. Akhirnya, kamu udah nyampe di darat dan nggak mau lagi datang ke tempat ini. Tapi cumi-cumi raksasa nggak cuma ada di segitiga Bermuda, mereka dijumpai di seluruh lautan di dunia ini. Mungkin cumi-cumi raksasa udah jadi biang kerok atas hilangnya banyak kapal, tapi hal ini nggak bikin segitiga Bermuda menjadi unik. Perahu dan kapal kargo bisa menghilang di seluruh kawasan Atlantik. Segitiga ini juga nggak masuk dalam 10 tempat yang paling berbahaya. Apalagi, kawasan ini termasuk salah satu rute pelayaran yang paling populer yang melintasi Samudra Atlantik. Kalau kapalnya banyak, yang tenggelam juga makin banyak. Tapi sejumlah ilmuwan meyakini kapal ini tenggelam karena badai dan angin yang kuat. Kawasan Bermuda punya tekanan tinggi yang bisa menggerakkan badai ke arahnya. Ombaknya juga sangat tinggi dan bisa menggulingkan kapal. Guntur dan kilatan yang terus terjadi bisa mematikan pesawat. Medan magnet bumi melemah di lokasi segitiga ini. Area ini berfungsi sebagai perisai yang memantulkan partikel surya. Di sini, radiasi matahari melewati lapisan atas atmosfer dan bisa berdampak negatif pada pengoperasian perangkat elektronik yang ada. Selain itu, ada teori yang menyatakan kalau segitiga Bermuda merupakan pusat anomali magnetik. Lalu para ilmuwan menganalisis peta magnetik di wilayah ini, tapi belum menemukan keanehan.